Bacaan Alkitab dan perenungan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk tuntunan, pemeliharaan, perawatan, topangan, penguatan, pimpinan yang Tuhan selalu kerjakan dan hadirkan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk waktu yang baik di pagi hari ini, ketika kami boleh menghayati, memperingati, memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan dalam kesempatan ini kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran sabda Tuhan yang akan mengingatkan dan menguatkan kami untuk menjadi pelaku sabda yang setia. Untuk itu kiranya setiap kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus agar kami dapat mendengarkan dengan baik, memahami dengan benar, melakukan dengan setia. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, kiranya Roh Kudus yang juga menolong, sehingga pesan kebenaran sabda Tuhan boleh tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1, ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23 di bawah judul perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Tiis jeli herang panon atau herang mata. Bapak Ibu ada yang sekarang lagi tiis jeli? Atau banyak dedengean? Banyak mendengar, ada banyak kata kebisingan. Ya, jadi ruwet gitu ya. Hareng-heng ku dedengean, kata orang Sunda. Ada yang herang panon, herang mata? Atau ada yang herang-herang? Ungkapan ini bisa berarti mendengar dan melihat keadaan yang baik, keadaan yang menenteramkan hati, menenangkan jiwa, rasa-rasanya teduh, rasa-rasanya nyaman. Ada perasaan tentram, ada perasaan damai. Terlebih ketika dirasa situasi juga aman, bebas gangguan. Walaupun memang untuk mengalami tiis jeli herang panon atau herang mata itu perlu sebuah upaya dan usaha. Minimal kata direka, laku ditata, hate dipariksa. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi tentu setiap orang harus mampu kata direka, laku ditata, hate dipariksa. Agar benar-benar situasi keadaan itu membuat telinga kita itu tiis. Dan mata kita herang. Sehingga bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan terang. Bisa melihat segala sesuatu dengan lebih baik, merasa dengan lebih peka, dengan lebih tajam. Rasul Paulus merasakan dan mengalami tiis jeli herang panon. Dalam suratnya yang kita baca ke jemaat di Efesus, ia mendengar perkembangan iman yang luar biasa dari umat di Efesus. Dan ia juga melihat ada kasih yang nyata yang dipraktekkan dalam kehidupan umat Tuhan ketika itu. Iman yang cukup pageh, kasih yang juga cukup nyata. Tetapi tentu bukan itu saja, kita juga tahu betul bahwa Paulus ini tidak pernah berhenti mengucap syukur dan tetap berdoa. Mengucap syukur bukan hanya karena keadaan umat di Efesus yang bisa tumbuh, berbuah, bahkan berdampak, tetapi juga mengucap syukur akan keberadaan dirinya. Dan justru ini yang juga menarik. Karena Paulus saat itu sedang dipenjara, tetapi ia tidak kehilangan daya. Dan ia bisa tetap percaya, meski situasi yang ia alami itu justru tidak mudah. Telinganya tetap tiis, matanya tetap herang, tetap bisa melihat dengan jernih, dengan bening. Ia tidak menjadi salah dengar, ia tidak menjadi buta dalam melihat, meskipun ia berada dalam penjara. Karena itu tentu kita juga melihat bahwa ia tidak berhenti berkarya
Dan salah satunya ia tentu mengirimkan surat ke jemaat di Efesus sebagai bukti bahwa dia peduli, dia mengasihi, dia ingin tahu keberadaan di jemaat di Efesus. Dia ingin menghadirkan, memberikan penguatan, nasihat, dan juga pengajaran. Nah, apa saja yang Rasul Paulus pesankan dalam bacaan yang kita baca bersama-sama? Pertama, ia memberikan pesan bahwa Allah memberikan roh hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga kita bukan hanya tahu akan Allah, tapi juga wawuh. Kenal itu wawuh. Mun wawuhna bener pasti tumuwuh. Mun tumuwuhna bener pasti boga kamampuh. Mun boga kamampuh pasti ampuh. Mual gancang ngeluh, mual gancang ngaduh. Sehingga pengenalan akan Dia, pengenalan yang benar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Paulus juga menyampaikan bahwa Allah menjadikan mata hati jemaat Efesus itu terang. Sehingga bisa melihat secara clear, secara jernih. Bukan hanya persoalan, bukan hanya pergumulan, tetapi juga bagaimana memaknai, memahami kehidupan. Bahkan juga melihat dengan hati dan mata yang terang akan Kristus yang bangkit dan naik ke surga itu. Nah, yang ketiga, Paulus juga menjelaskan betapa hebat kuasa Kristus Yesus bagi kita yang percaya. Ia bangkit, ia naik ke surga, ia bertahta, di situ ia menjadi raja, penegasan, ia memiliki otoritas yang luar biasa. Bukan atas manusia saja, tetapi atas alam semesta. Karena itu tentu segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kristus yang naik ke surga itu. Dan Kristus yang naik ke surga itu telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu bagaimana kehidupan kita saat ini? Tentu pertanyaan tadi bisa kita renungkan. Apa tiis celi herang panon itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita? Usia sepuh belum tentu tiis mata, tiis celi herang mata. Bisa saja usia sepuh justru ketika sudah sepuh, sudah lansia, banyak dedengean, banyak pikiran, banyak yang dirasa. Sehingga jarang tibra kalau tidur. Anak kumaha, mantu kumaha, cucu kumaha, cicit kumaha. Gitu. Apa tiis celi herang panon itu sudah menjadi bagian dari kita? Atau jangan-jangan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau orang Sunda katakan, jelegur belah kidul, jeleger belah kaler, beledag belah wetan, cing karoceak belah kulon. Atau ini jangan-jangan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan di berbagai tempat, di berbagai sudut. Kita mendengarkan ada banyak berita yang tidak mengenakan, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak kejahatan yang tidak mengenakan. Ada banyak tindak kekerasan, ada banyak tindak keadilan. Itu yang namanya tadi hareng hengku dedengean.
Jelegur belah kidul, jeleger belah kaler, beledag belah wetan, ting karoceak belah kulon. Nah, jika situasi sulit, lalu apakah kita berkelit? Jika situasi tidak mudah, lalu apakah kita kemudian meninggalkan Tuhan? Menggadaikan keyakinan karena situasi sulit? Atau kita tetap bersama dengan Dia? Kristus Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu. Yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan kita. Atau jangan-jangan kondisi kita seperti ini. Hij zit alleen beren op de weg. Ini menggambarkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang fokusnya pada hambatan, bukan pada kesempatan. Alleen beren of the weg. Beren itu beruang Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa filosofi kuno Belanda ini mengangkat beruang. Apakah jangan-jangan kita melihat banyak beruang dalam kehidupan kita? Sehingga itu menakutkan, itu mengkhawatirkan, itu menghambat, mengganggu, menghalangi jalan kita. Beren itu beruang. Gitu. Atau jangan-jangan yang lagi khotbah karena badannya gede beruang. Jangan-jangan Pak Pendeta beruangnya. Ngehalangan jalan. Atau ini Bapak Ibu. Tetap terarah kepada Tuhan. Tetap terarah kepada Dia. Nah, karena itu hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan dua hal. Ia menang, ia dimuliakan, dan memerintah atas segala sesuatu. Ia menang, mengalahkan segala sesuatu. Ia dimuliakan, dan memerintah. Artinya ia punya kuasa, ia raja. Dan kita tidak bisa meragukan, tidak boleh bahkan meragukan kuasa, kewenangan, kemuliaan Kristus Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu. Dan tentu peristiwa kenaikan mengingatkan kita bahwa ia bukan hanya sekedar kembali ke surga. Tapi justru yang lebih penting adalah kuasanya itu hidup dan bekerja dalam diri kita. Kuasa Kristus yang bangkit dan naik itu sekali lagi yang terpenting hidup dan bekerja dalam diri kita setiap hari. Karena itu mari kita merenungkan tiga hal ini. Ketika kita menghayati kenaikan Kristus Yesus ke surga, yang pertama kita diingatkan dan kita diajak jauh ti salah caket ke Allah. Jauh ti salah caket ke Allah. Jauh dari salah tetapi dekat kepada Allah. Bapak Ibu, saya pernah menggambarkan ada beberapa istilah tentang kedekatan, tentang relasi, tentang connected. Ada istilah deket, caket, mengket, raket, geget, layut. Jadi yang saya bicarakan kedekatan seperti itu. Kalau kita dekat dengan Allah, maka jauh dari salah. Nah, kalau orang dekat dengan Allah, maka dalam hidupnya ini, lain serigala tapi gembala. Fokus kita bukan pada masalah tapi pada Allah. Rasul Paulus dalam penjara menulis surat kepada jemaat di Efesus, karena yang ia lihat bukan serigala, bukan persoalan, bukan masalah, tapi keberadaannya ia lihat sebagai peluang, sebagai ruang untuk dia boleh tetap berkarya. Ia melihat Allah yang ada bersama dengan dia. Ia melihat Kristus yang bangkit dan naik itu. Yang menyertai dia. Sehingga ia masih bisa tiis celi herang mata. Persoalannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita yang kita lihat masalah dan bukan Allah.
Padahal kita tahu Yesus itu bangkit dan naik. Ia punya otoritas atas segala kehidupan kita. Ia ada untuk menyertai kita. Kunaon sieun. Kunaon cangcaya da Gusti mah aya. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jauh ti salah caket ke Allah. Yang kedua berarti lain ukur lempeng, tapi oge nyepeng. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kehidupan saya dan saudara sesuai dengan tema kita hari ini, Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Maka orang yang mata hatinya terang itu hirupna lempeng. Tapi lain ukur lempeng, lempeng itu lurus, on the track. Sesuai dengan kehendak, keinginan, kemauan Tuhan, kumaha Gusti, lain kumaha aing. Lempeng, on the track. Lain lempeng, lempeng. Tapi oge nyepeng. Nyepeng apa? Nyepeng itu memegang erat keyakinannya, iman percayanya, keberserahannya pada Tuhan, ia pegang erat. Ia tahu Tuhannya bangkit. Allah itu punya kuasa yang luar biasa. Sehingga bukan hanya persoalan hidup lurus. Lurus najan henteu mulus. Tapi dina teu mulus aya Gusti Yesus. Anu pasti ngurus. Lain ukur lempeng, tapi oge nyepeng. Yang kedua, hari ini kita diingatkan, percaya aya kawasan nu mere bisa. Berarti kita diingatkan, pangharapan na teu parem. Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian, Kristus yang kemudian naik ke surga, jelas memberikan sebuah pengharapan bagi setiap kita. Bahwa dalam segala kesulitan, dalam segala persoalan, hidupmu belum berakhir, hidupmu tidak berakhir karena itu. Karena ada Tuhan. Jadi pengharapan kita, ulah nepi ka parem. Parem itu padam. Jangan sampai padam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekalipun mungkin persoalan itu berat. Masalah itu terlalu hebat. Jangan pernah pengharapanana parem. Nah kalau pengharapanana henteu parem, maka percayana teu perem. Bapak Ibu, perem itu ya perem gini. Enggak bisa melihat perem itu. Mudah-mudahan sekarang enggak ada yang perem. Mun perem pasti ngulahe kaciri ti dieu. Mudah-mudahan enggak ada yang perem. Percayana teu perem. Mun percayana teu perem, kita akan menjadi orang yang yakin betul, pasti diraksa, pasti diraksa, yakin diriksa. Najan saur dunia teu bisa. Kita yakin betul itu. Pasti diraksa, yakin diriksa. Kita meyakini pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, pembelaan Allah. Karena dia Allah yang punya kuasa, kita enggak bisa, Allah bisa. Tuhan bisa. Persoalan manusia seringkali kekhawatirannya itu mengalahkan keyakinannya. Padahal kan cek orang Sunda mah jelas. Khawatir bisa, tapi khawatir ulah ditiir. Biasanya mah ibu-ibu ya, bapak-bapak mah rada tenang biasanya. Yang sering kali susah tidur kalau malam bapak-bapak, ibu-ibu. Sama aja ya. Berarti itu khawatirna ditiir. Ulah ditiir khawatir mah.
ulah dibawa-bawa dan dijadikan fokus hidup. Kalau Allah itu punya kuasa dan dia punya otoritas atas segala, maka yakinilah betul bahwa dia yang ngariksa. Dia memelihara, menjaga hidup kita, tapi gereja juga sering khawatir. Khawatirku duit, akhirnya jadi sulit. Berkat ngocor menurangna henteu khawatir Bapak Ibu. Tapi mun berkatna dicor, Bapak Ibu tahu ya dicor. Mun berkatna dicor, teu ka mana-mana. Ulah sok dicor berkat teh, tapi kudu ngocor. GKP ini diriksa oleh Tuhan, oleh Kristus yang bangkit dan naik. Sumber berkat dan segala sesuatu. Saya senang dengan perkataan Sujiwo Tejo, menghina Tuhan itu bukan dengan kata-kata sembarangan. Tapi ketika orang khawatir besok tidak makan, itu menghina Tuhan. Kalau gereja khawatir, duit sulit, pertanyaannya sederhana. Percaya Tuhan atau meragukan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, kita diingatkan. Caang nunyaangan sasama. Jadi pamuntangan alit. Kenapa saya katakan alit Bapak Ibu? Karena yang pamuntangan sejati itu Yesus. Kita bisa muntang kepada Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu. Kita bisa muntang, kita bisa bersandar, berharap, kita bisa meminta, kita bisa memohon, kita bisa bergantung pada Kristus Yesus yang bangkit dan naik itu. Karena dia berkuasa sekali lagi. Karena dia punya otoritas atas segala kehidupan kita. Dia pamuntangan nusajati. Nah, kalau kita merasakan kebaikan pamuntangan nusajati, maka kita diajak menjadi pamuntangan anu alit. Sehingga hidup kita berdampak. Sehingga hidup kita jadi berkat. Sehingga hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Gereja kalau nggak pernah berbagi, Bapak Ibu, mun nggak pernah berbagi, berkatna kan, punten ieu bahasa Sunda rada kasar, dileg-leg sorangan. Gerejana obesitas kan tepugu kemana-mana. Pak Pendeta loba dahar tah obesitas. Tapi saya henteu hawak kalau ke makanan banyak. Atau anu penatuaku saya dimakan oge. Jadi pamuntangan alit. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau mata hati kita itu jernih, terang, maka kita akan mampu menjadi sosok yang tebutuh panggung. Dasagala kanggo nu agung. Kristus tidak membutuhkan panggung, tapi dia dimanggung. Dalam sastra kuno Sunda, Bapak Ibu, kata manggung itu dua pengertian. Manggung itu bisa dalam artian tampil dalam sebuah pertunjukan, tapi juga manggung dalam artian bahwa seseorang itu berada di atas tahta tertinggi. Dalam sastra kuno Sunda gitu. Dan Gusti kita adalah Gusti Yesus, anu dimanggung. Kan ada lagunya Bapak Ibu ya. Nun panuyun, nu dimanggung. Itu tuh, Kristus Yesus yang bangkit, dia dimanggung. Tahtanya tertinggi, terbesar. Dan yang menarik sekali lagi, dia tidak membutuhkan panggung. Walaupun dia dimanggung. Nah, seringkali yang membutuhkan panggung siapa? Kita. Paulus tidak juga Bapak Ibu. Karena dia meneladani Kristus. Paulus tidak membutuhkan panggung. Tapi yang seringkali terjebak membutuhkan panggung, kita. Sehingga caangna samar.
Harusnya gereja itu tidak membutuhkan dan tidak perlu diakui bahwa dia panggung. Karena segala sesuatu punya Tuhan dari Tuhan. Kita hanya diajak berdampak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, setiap kita juga tidak mencari panggung. Paduan suara, vokal grup jemaat juga tidak mencari panggung. Hanya karena pingin tampil, latihan 10, nyanyi jadi 20. Dan itu persoalan panggung yang tidak dimaknai dengan benar. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita boleh menghayati peristiwa kebangkitan kenaikan Kristus Yesus dengan baik dan benar, sehingga mata kita itu terang, sehingga kita juga melakukan hal-hal yang baik dan benar, sehingga kita boleh mengalami tiis celi herang mata, kata direka, kata ditata, hate dipariksa. Gusti Yesus ngeberkahan. Amin.